Di jantung kota Shanghai, momen penting dalam sejarah Tiongkok sedang berlangsung. Saat itu, bulan Juli tahun 1921, sekelompok kecil intelektual berkumpul secara rahasia. Tujuan mereka ambisius mendirikan Partai Komunis di Tiongkok. Para anggota pendiri, termasuk Chen Duxiu dan Li Dazhao, sangat prihatin dengan keadaan negara mereka. Mereka percaya bahwa Tiongkok membutuhkan perubahan radikal. Maka, Partai Komunis Tiongkok atau PKT lahir. Chen Duxiu, tokoh terkemuka dalam gerakan kebudayaan baru, menjadi pemimpin pertama partai. Dia membayangkan Tiongkok yang bebas dari imperialisme asing dan penindasan feodal. Li Dazhao, seorang pustakawan di Universitas Peking, memiliki semangat revolusioner yang sama dengan Duxiu. Dia melihat Marxisme-Leninisme sebagai alat yang ampuh untuk transformasi sosial. Bersama-sama mereka meletakkan dasar bagi partai yang akan membentuk kembali nasib Tiongkok. Pembentukan PKT bukanlah peristiwa yang terisolasi. Itu muncul dari gerakan 4 Mei tahun 1919. Gerakan yang dipimpin mahasiswa ini telah mengguncang fondasi masyarakat Tiongkok. Gerakan ini mengungkap kelemahan pemerintah yang berkuasa dan memicu rasa malu nasional yang semakin besar. Gerakan ini juga memperkenalkan ideologi baru ke Tiongkok, termasuk Marxisme dan anarkisme. Gagasan-gagasan radikal ini beresonansi dengan banyak intelektual yang mencari cara untuk merevitalisasi bangsa mereka. PKT awal adalah organisasi kecil dan rahasia. Anggotanya menghadapi pengawasan dan penganiayaan terus-menerus dari pihak berwenang. Namun mereka bertahan, didorong oleh keyakinan mereka akan masa depan Tiongkok yang lebih baik. Mereka mendirikan sel-sel rahasia di kota-kota besar dan memulai tugas berat untuk merekrut anggota dan menyebarkan pesan mereka. Tahun-tahun awal partai ditandai oleh idealisme dan ketidakpastian. Anggotanya disatukan oleh komitmen mereka terhadap komunisme, tetapi mereka seringkali tidak sepakat tentang jalan terbaik ke depan. Ideologi PKT sangat dipengaruhi oleh revolusi Bolshevik tahun 1919. Keberhasilan Bolshevik dalam menggulingkan rezim Tsar dan mendirikan negara sosialis memberikan model yang kuat bagi kaum revolusioner Tiongkok. PKT melihat Bolshevik sebagai rekan seperjuangan dan mencari bimbingan serta dukungan mereka. Bolshevik, pada bagian mereka, sangat ingin menyebarkan revolusi mereka ke bagian lain dunia. Mereka melihat Tiongkok sebagai lahan subur untuk ekspansi komunis. Pada tahun 1920, Komunis Internasional atau Komintern mengirim perwakilan ke Tiongkok untuk membantu perkembangan PKT. Komintern memberi PKT bantuan keuangan, pelatihan, dan bimbingan ideologis. Pengaruh besar lainnya pada pembentukan PKT adalah gerakan kebudayaan baru. Gerakan intelektual dan budaya ini, yang dimulai pada tahun 1910-an, menantang nilai-nilai tradisional Tiongkok dan menyerukan modernisasi dan westernisasi. Gerakan kebudayaan baru memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan Marxis di Tiongkok. Banyak pemimpin awal PKT, termasuk Chen Duxiu dan Li Dazhao, adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan kebudayaan baru. Mereka menggunakan posisi mereka sebagai profesor dan penulis untuk memperkenalkan konsep-konsep Marxis kepada mahasiswa dan pembaca mereka. Gerakan kebudayaan baru juga menciptakan iklim pergolakan intelektual yang memudahkan PKT untuk merekrut anggota dan mendapatkan dukungan. Penekanan gerakan pada keadilan sosial dan peremajaan nasional beresonansi dengan banyak pemuda Tiongkok yang kecewa dengan status quo. Seiring PKT tumbuh semakin kuat, mereka menghadapi tantangan yang berat. Kuomintang atau KMT adalah partai nasionalis yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. KMT juga berkomitmen untuk menggulingkan pemerintahan Panglima Perang dan menyatukan Tiongkok. Pada awal 1920-an, Komintern mengikuti arahan Lenin untuk mengejar strategi Front Persatuan, menginstruksikan PKT untuk membentuk aliansi dengan KMT. Aliansi ini, yang dikenal sebagai Front Persatuan Pertama, dibentuk pada tahun 1923. Front Persatuan terbukti menjadi aliansi yang bergejolak. PKT dan KMT memiliki visi yang berbeda untuk masa depan Tiongkok. PKT berusaha untuk mendirikan negara sosialis berdasarkan prinsip-prinsip Marxis-Leninis, sementara KMT lebih menyukai sistem kapitalis. Aliansi mulai terurai pada tahun 1927 ketika Chiang Kai-shek, penerus Sun Yat-sen sebagai pemimpin KMT, melancarkan pembersihan berdarah terhadap komunis di dalam jajaran KMT. Pembersihan tersebut menghancurkan keanggotaan PKT dan memaksa anggota yang masih hidup untuk melarikan diri ke pedesaan. Peristiwa ini menandai dimulainya Perang Saudara Tiongkok.
konflik berkepanjangan dan pahit yang akan berkecamuk selama 2 dekade berikutnya. Selama periode kekacauan dan kesulitan inilah Mao Zedong muncul sebagai pemimpin terkemuka di dalam PKT. Mao, mantan pustakawan dan guru dari Provinsi Hunan, telah bergabung dengan PKT pada tahun 1921. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kaum tani Tiongkok dan berpendapat bahwa PKT harus fokus pada memobilisasi kaum tani untuk melancarkan perjuangan revolusioner melawan KMT dan Tuan Tanah. Gagasan Mao awalnya ditentang oleh kepemimpinan PKT yang berbasis di perkotaan, yang percaya bahwa kaum proletar harus menjadi garda depan revolusi. Namun keberhasilan Mao dalam membangun basis pedesaan dan membangun tentara petani selama Long March, sebuah perjalanan panjang 6.000 mil oleh PKT dari Tiongkok Tengah ke Barat Laut pada tahun 1934 hingga 1935, secara bertahap memenangkan dukungan di dalam partai. Pada tahun 1940-an, Mao telah muncul sebagai pemimpin terpenting PKT. Di bawah kepemimpinan Mao, PKT terus melawan KMT selama Perang Tiongkok-Jepang kedua dari tahun 1937 hingga 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Perang Saudara kembali berkecamuk. PKT dengan basis petani yang kuat dan taktik militer yang efektif akhirnya menang atas KMT yang dilemahkan oleh korupsi dan perpecahan internal. Pada tanggal 1 Oktober 1945, Mao memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Kemenangan PKT pada tahun 1949 merupakan momen penting dalam sejarah Tiongkok modern. Ini menandai berakhirnya pemerintahan dinasti dan dominasi asing selama berabad-abad. Kemenangan PKT juga memiliki implikasi yang mendalam bagi keseimbangan kekuatan internasional. Ini mengantarkan era baru pemerintahan komunis di Asia dan menantang posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Perjalanan PKT dari sekelompok kecil intelektual yang bertemu secara rahasia menjadi penguasa negara terpadat di dunia sungguh luar biasa. Itu adalah perjalanan yang ditandai oleh idealisme dan kebrutalan, oleh perselisihan internal dan ancaman eksternal. Namun, warisan PKT tetap sangat diperdebatkan. Para pendukungnya memuji partai karena telah menyatukan Tiongkok, memodernisasi ekonominya dan meningkatkan kehidupan jutaan orang. Kritikusnya berpendapat bahwa pemerintahan PKT telah dicirikan oleh otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan ekonomi. Apapun pandangan seseorang, tidak ada keraguan bahwa PKT telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Tiongkok dan dunia.